Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan petunjuknya sehingga kita kembali melanjutkan kitab Asrarus Siyam wa Muhammati dari kitab Ihya Ulumuddin li Imam Abi Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi panutan bagi seluruh umat manusia. Ia membawa cahaya keselamatan bagi seluruh alam semesta. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai di lawazim al-iftar. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa amma lawazimul iftar fa arba'ah. Al-qada'u wal kaffaratu wal fidyatu wa imsaku baqiyatin nahari tashbihan bis shaimin. Jadi sekarang kita memasuki lawazimul iftar atau baik berupa denda atau qada daripada berbuka puasa di bulan suci Ramadan, baik dilakukan karena ada uzur, tidak mampu berpuasa, atau dengan sengaja. Apa akibat daripada tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan? Ini sini ada 4. Yang pertama al-qada. Qada ini berlaku untuk semua. Selama dia tidak berpuasa maka qada artinya diganti di luar bulan Ramadan. Kemudian wal kafara artinya denda. Dia melanggar, naik motor tidak pakai helm, dikena denda. Dendanya terserah. Di sini orang berpuasa dia melanggar, maka dia kena kafara. Itu hanya berlaku bagi yang berhubungan suami istri saja, itu kafara. Kemudian fidyah. Fidyah ini bukan bentuk pelanggaran, tetapi tebusan atau imbalan daripada tidak melakukan puasa, bukan karena dia melanggar dan sebagainya. Kalau yang kafara dia melanggar, ada kafara. Kalau fidyah bukan karena pelanggaran, tetapi ketidakmampuan atau kekhawatiran untuk berpuasa sehingga dikenakan fidyah di bulan Ramadan, yaitu bagian hamil, perempuan hamil dan yang menyusui. Juga bagi orang tua yang 70-80 tahun di bulan Ramadan tidak mampu berpuasa, juga di luar Ramadan tidak mampu berpuasa, maka itu bayar fidyah. Kemudian ada imsak ambaqiyatin nahar tashbihan bis shaimin. Yang keempat ini itu berlaku bagi yang melakukan pelanggaran. Dia melakukan pelanggaran, dia melanggar. Anak muda banyak tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan karena masa remaja, ada masa kenakalan, masa kemalasan dan sebagainya. Dia tahu kalau puasa wajib, tapi anak muda ya tidak puasa, jadi sengaja tidak puasa. Dia melanggar. Atau berhubungan suami istri umpamanya di jam 12 siang,
maka jam 1 sampai maghrib tidak boleh makan meskipun puasanya sudah batal, yaitu tasbihan bisaimin. Jadi ia melanggar, tidak boleh makan meskipun sudah batal puasanya, tetap saja tidak makan sampai maghrib. Beda dengan yang memang tabiatnya makan, seperti orang sakit. Orang sakit memang tidak kena puasa, bukan karena melanggar, tapi dari pagi dia tidak puasa. Maka tidak ada istilah kalau dia sudah makan berhenti makan sampai maghrib. Tidak, dia makan sepanjang hari kalau dia mau makan. Juga yang haid, perempuan haid itu dari pagi, siang, sore memang tidak puasa. Bukan karena membatalkan puasa, memang awalnya tidak puasa. Jadi dia boleh saja makan sepanjang hari. Itu beda yang melanggar, tidak boleh makan sepanjang hari. Orang tua juga demikian, 70, 80, 90 tahun yang sudah tidak bisa puasa, kalau sudah makan satu kali kemudian menahan, tidak, dia bisa makan kapan saja. Itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut berikut. Fadal. أما القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغير عذر. Jadi fal qada jadi qada artinya mengganti. Jadi mengganti siapa saja yang tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan karena uzur, dia musafir, karena menyusui itu karena uzur, karena dia hamil itu uzur, karena dia sakit itu semua karena darurat, itu ada sebab dia berbuka puasa. Atau tidak kena uzur, seperti orang haid bukan karena uzur, memang tabiatnya seperti itu. Kalau dia berpuasa dia berdosa. Jadi perempuan haid ibadahnya di mana ketika dia tidak puasa. Jadi perempuan haid sama dengan laki-laki yang berpuasa pahalanya. Kalau dia berpuasa dia berdosa. Jadi tidak boleh berpuasa pada bulan suci Ramadan. Terus ya kita juga mau puasa, dapat pahala. Tidak, puasanya ada pada berbuka puasa. Karena masalahnya ini perintah. Allah melarang, memerintahkan laki-laki berpuasa dan memerintahkan perempuan haid untuk tidak berpuasa. Sama-sama perintah, sama-sama di luar, sama-sama di bulan suci Ramadan. Jadi jangan kira bahwasanya laki-laki lebih unggul daripada perempuan karena tidak puasa. Tidak, sama saja ibadahnya ketika dia tidak berpuasa. Tetapi kalau dia puasa dalam keadaan haid, justru dia melanggar. Jadi qada berlaku untuk semua. Siapa saja yang tidak puasa pada bulan suci Ramadan, dia ganti. Jadi qada artinya mengganti. Tidak puasa satu hari, ganti satu hari di luar bulan Ramadan. 2 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari, dan seterusnya. Ini mudah saja dipahami, berlaku untuk semuanya. Ada alasan, tidak ada alasan. Yang penting tidak puasa bagi yang kena puasa. Tapi anak-anak tidak. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa, maka dia makan siang hari tidak ada qadanya. Orang gila juga tidak ada qada karena tidak mukallaf. Tafadhal. فالحائض تقضي الصوم وكذا المرتد. أما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم. Jadi fal haid taqdi as-saum. Jadi ya haid dia mengqada puasa. Di bulan Ramadan 5 hari tidak puasa, di luar Ramadan dia ganti 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5. Baik secara berturut-turut maupun berpisah-pisah. Hari ini puasa, besok tidak, puasa tidak, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Wa kadzalikal murtad. Jadi murtad dia Islam, kemudian wal iyaz billah dia keluar dari Islam. Dia murtad. Dia mutalab untuk di bulan Ramadan. Jadi awal Ramadan dia murtad. Dia murtad, dia makan sampai 1 bulan penuh.
Kemudian setelah keluar Ramadan atau pada malam 29 karena mendengar ceramah dia tobat kembali. Kembali masuk Islam. Itu. Maka dia wajib mengqada atau mengganti puasa selama dia murtad. Jadi selama 27 hari tidak puasa di bulan Ramadan, dia ganti di luar Ramadan. Wa amal kafiru awal sabi wal majnun fala qada alaihi. Jadi orang kafir tidak ada qada baginya. Itu indal jumhur. Karena ini masalah khilafiyah, apakah orang kafir mutalabu bi furu'i syariat atau tidak, khilaf. Jadi masalah kakumpi sakar kalu lam nakun minal musallin. Jadi orang kafir, kenapa kau masuk di neraka di sana? Kami dulu di dunia tidak salat. Berarti ada yang berpendapat bahwa orang kafir itu mutalab bi taklif, mutalab bi furu'i syariah, puasa, haji, salat, zakat dan sebagainya. Yang lain mengatakan tidak mutalab bi furu'i syariah. Di sini Imam Ghazali bahwasanya kafir tidak diminta untuk mengqada di luar Ramadan. Karena memang sepanjang tahun, sepanjang hidupnya tidak pernah berpuasa. Jadi tidak dituntut untuk berpuasa di luar Ramadan. Wasabi juga demikian, ini jelas. Asabi yang belum balik dia makan. Anggaplah anak yang belum balik dia belajar puasa. Puasa hari ini besok tidak. Puasa sehari tidak sehari. Jadi kalau dia puasa itu kebaikannya untuk orang tuanya dan untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau tidak puasa juga tidak dituntut untuk mengqada di luar bulan Ramadan. Kenapa? Belum balik. Belum dikenakan taklif. Wal majnun juga demikian karena tidak ada akal. Jadi yang dikenakan taklif itu bagi akil, yakni berakal, akalnya sehat. Nah, itu. Jadi akal sangat penting. Kalau tidak ada fungsi akal yang kita pahami selain daripada tidak ada Al-Quran dengan Sunnah tidak bisa diamalkan tanpa akal, itu cukup. Bahwa akal sangat penting. Jadi bagi orang gila tidak ada qada. Awal puasa dia berpuasa. Hari kedua dia gila. Dia tidak makan sampai 20 puasa. 21 sembuh. Karena masuk di rumah sakit dia kembali normal. Dia berpuasa, berarti selama gila tidak mengqada puasanya. Selama gila tidak mengqada karena tidak ada akalnya. Fadl. ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ولكن يقضي كيف شاء مفرقا ومجموعا. Jadi la yushtarat at-tatabu. Jadi tidak disyaratkan, tidak mesti at-tatabu. At-tatabu artinya tidak ada patra. Jadi kalau keadaannya 5 hari, tanggal 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya tatabu. Tidak boleh diantarai. Di sini tidak mesti, tidak disyaratkan tatabu. Selama bulan suci Ramadan tidak puasa 5 hari. Kenapa? Karena dia sakit atau karena musafir atau karena kerja bangunan dan sebagainya. Berarti di luar Ramadan dia mengqada 5 hari. Terserah dia mau puasa Senin Kamis 2 kali tidak ada masalah. Mau puasa hari ini besok tidak puasa, tidak ada masalah. Mau sekaligus tidak ada masalah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 puasa 5 hari berturut-turut tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Sekali sebulan tidak ada masalah. Itu semua bentuk taisir, bentuk kemudahan yang bisa kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Fadal.
وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع. أما الاستمناء والأكل والشرب وما عدا الجماع فلا تجب به كفارة. Jadi kafarah fala tajibu illa bil jima'. Jadi salah seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, halak. Saya ini binasa ya Rasulullah. Kenapa memang? Waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya ini berhubungan dengan istri di siang hari. Dia bilang, itik rakabah. Merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya ini tidak mampu memerdekakan budak. Masih kalau jadi kalau begitu sum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya ini mahasiswa, kerja saya tausil talabah. Tiap hari bekerja, bagaimana saya bisa puasa? Kalau saya puasa tidak bisa mengantar, tidak ada tausil. Jadi saya tidak bisa puasa, apalagi 2 bulan berturut-turut. 2 bulan tidak dapat gaji. Kalau begitu tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, beri makan 60 fakir miskin. It'amu sittina miskinan. Beri makan 60 fakir miskin. 1 orang 1 mud. Jadi sekarang kalau kita masuk di restoran di belakang di sini mungkin 1 porsi sekitar 70-60 ya, atau ada yang mungkin 100. Jadi standar umum kita pakai 80 pon. Berarti setiap hari Anda mengeluarkan 80 pon, kasih fakir miskin. Selama sittina miskinan setiap hari mut. Sahabat ya Rasulullah, saya ini orang paling miskin di kawasan Darrasa ini. Hasil penelitian mahasiswa, saya orang paling miskin. Jadi saya orang paling miskin di kawasan saya, di kawasan Darrasa. Jadi ana afkaru fi mantikati ya Rasulullah. Di daerah saya orang paling miskin, semua orang tahu. Terus Nabi masuk ke dalam, terus keluar membawa 2 syanta kurma. Dia bilang, ini kurma bagikan kepada orang fakir miskin yang ada di daerahmu. Saya bilang, ya Rasulullah, saya ini orang paling miskin, tidak ada lagi yang lebih miskin daripada saya. Jadi Nabi ketawa, terbahak-bahak sampai kelihatan gigi geraham. Kalau begitu ambil ini kurma, pulang keluargamu, kasih makan keluargamu. Jadi dia tidak membayar apa-apa. Wala itu berakabah, puasa juga tidak, kamu sittina miskin juga tidak. Justru dia yang diberi makan. Ini karena kenapa? Jadi Islam ini rahmah. Jadi ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Itu kalau tidak mampu tidak ada masalah. Puasa 2 bulan tidak bisa, tidak ada masalah. Kamu sittina miskin. Tidak mampu tidak ada masalah. Yang penting tidak mampu, jangan pura-pura tidak mampu. Kenapa? Karena Allah pembagian musyadah. Tidak. Kalau tidak mampu, ya tidak mampu. Nanti dia yang diberi makan. Jadi ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Jadi agama Islam kalau mau direnungi, jadi ada taklif sebenarnya taklif syaraf. Jadi taklif ini dia syaraf, dia ini kemuliaan. Kenapa Anda disuruh berpuasa? Itu kemuliaan bagi Anda. Orang yang puasa dan yang tidak puasa itu beda. Itu derajatnya naik, urusannya dimudahkan, rezekinya banyak. Kemuliaan daripada orang yang tidak mendapat taklif. Orang kafir yang tidak berpuasa tidak mendapat taklif, itu beda. Jadi taklif ini syaraf bagi kita, jangan dianggap suatu beban. Anda tidak ada beban. Taklif maksudnya pembebanan di sini. Jadi ada beras 20 kilo, tolong dibebankan Anda untuk membawa. 20. Tapi kalau tidak bisa bawa 20 kilo, 10 saja sesuai kemampuan.
Jadi namanya saya taklif karena ada mau dibawa, tetapi bentuk pelaksanaan tergantung kemampuan. Itu jadi fala tajibu illa bil jima. Jadi jima ini bayar kafara. Kafaranya tadi ada 3. Jadi Kurakabah sekarang budak sudah tidak ada di dunia. Tahun 1975 secara total seluruh dunia menghapuskan perbudakan. Tahun 75. Jadi sekarang tidak ada budak. Kemudian tidak mampu siam syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak boleh berpuasa kalau tidak ada yang pertama ini ditertib disyaratkan tatabu. Itu Kurakabah dulu tidak mampu, turun yang kedua, bidang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu it'amu sittina miskinan, memberi 60 fakir miskin. Setiap fakir miskin mud itu mungkin standar sekitar 80 pon per hari. 80 pon mudah saja. Satu kali pergi haji umrah lunas semuanya. Amal istimna wal aklu wasyurb wa ma ada dzalik wa ma ada jima fala tajibu fihi kafarah. Jadi selain itu tidak wajib kafarah. Tafadhal. Wal kafara عتق رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام 60 مسكينا مدا. Jadi muddan. Mud satu mud. Jadi satu kurma balah itu satu mud sekitar ini. Ya ada sekarang yang dijual di pasar-pasar ini kalau kita mungkin beli 2 kilo kurma yang bagus atau 1 kilo sudah dibungkus-bungkus, itu satu mud. Jadi dibayar per mud. Jadi hari ini saya keluarkan kalau kita di Indonesia mungkin terserah ini beras, nasi goreng, ada tempenya, kemudian ada tahu sedikit, ada telur yang senilai 80 pon, itu Anda keluarkan berikan kepada fakir miskin. Kalau di sini mungkin kurma yang dikeluarkan tergantung makanan setempat dan adat setempat. Ya, ini perlu dihafal. Jadi denda bagi atau kafara. Kafara ini hanya bagi satu orang saja, yaitu yang melakukan hubungan suami istri siang hari. Selain itu tidak kena kafara. Tafadhal. وأما الإمساك بقية النهار فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه ولا يجب على الحائض إذا طهرت إمساك بقية النهار ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين. Jadi wa amma al-imsak an baqiyatin nahar fa yajibu ala man asa bil fitri aw qassara fi. Jadi yang melanggar itu asa, yang berdosa itu anak muda atau mahasiswa atau pelajar siapa saja atau orang tua itu sengaja dia makan di bulan Ramadan, dia makan. Setelah dia makan, setelah dia berhubungan suami istri, dia tidak boleh makan sampai maghrib, tasbihan bisa imin, karena ini bentuk pelanggaran. Jadi bentuk pelanggaran tidak boleh ketika membatalkan puasa, tidak boleh bilang halas sudah terlanjur tidak puasa, makan sepuasnya, tidak boleh. Tetap itu menahan tidak makan tidak minum sampai maghrib.
sampai maghrib. Yajibu ala man asa bil fitri aw qassara fi wa la yajibu ala al haid idza tahurat fa imsaku baqiyatin nahar. Perempuan dia haid, jadi makan sahur masih, kemudian jam 7 pas jam 10 sudah berhenti, sudah bersih jam 10 tengah hari. Apakah dia tidak makan? Tidak, tetap dia makan. Tetap makan sampai maghrib, boleh makan. Kenapa? Karena ini bukan bentuk pelanggaran, bukan bentuk pelanggaran. Jadi dari salat subuh kemudian sampai duhur itu masih haid. Kemudian setelah duhur tidak haid lagi, jadi masih ada setengah hari. Setengah hari ini dia boleh makan. Tidak seperti yang melakukan hubungan suami istri tidak boleh makan kalau sudah batal puasanya. Itu karena yang membedakan adalah kalau dia berhubungan batal puasanya melanggar. Ini tidak ada pelanggaran, jadi tabiat itu normal. Jadi dari awal memang dia tidak berpuasa. Kemudian setelah dia tahir dia tidak berpuasa juga. Kenapa? Karena di tengah hari. Tidak ada orang yang memulai puasa di jam 12 siang. Itu tidak ada yang memulai puasa di jam 12 siang. Wa alal musafiri idza kadima muftiran min safarin balaga marhalataini. Juga yang musafir kalau dia datang dalam keadaan berpuasa. Jadi musafir ini boleh iftar. Kalau ini banyak yang salah paham mengenai masalah musafir. Jadi musafir berpuasa. Ingat kata-kata musafir yakni dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Jam 4 subuh, jam 4 itu belum masuk waktu imsak. Jam 4 dia makan sahur. Kemudian setengah 5 dia keluar. Musafir. Jadi berangkat menuju ke Aswan. Jadi dia salat subuh di tengah jalan setelah keluar dari Kairo. Itu namanya musafir. Itu namanya musafir. Jadi musafir ini boleh berbuka puasa, boleh iftar. Tetapi kalau musafir ini dia keluar di rumah, dia makan sahur, kemudian salat subuh, dia puasa. Kemudian insya Allah besok kita akan rihlah jam 8 kumpul di Mustasfa Hussein. Jam 8 kita kumpul di sana, semuanya puasa. Terus kita rihlah ke Skandaria. Skandaria ini memenuhi syarat marhalataini 82 km. Di tengah jalan Anda tidak boleh iftar. Itu. Anda tidak boleh iftar karena Anda tidak termasuk musafir dalam keadaan berpuasa dari awal. Anda musafir pada jam 8, terus jam 6, jam 7 Anda tidak musafir. Jadi musafir ini Anda keluar, itu musafir dalam keadaan berpuasa. Anda keluar dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau tidak, itu tidak boleh musafir. Dia datang dari Skandaria, tidak puasa, masuk di Kairo jam 12 siang. Itu jam 12 siang. Maka jam 12 siang sampai di Kairo dia boleh makan. Karena dia musafir dalam keadaan tidak berpuasa. Karena dari Skandaria dia sudah tidak puasa, terus sampai di Kairo jam 12 siang, masih ada setengah hari. Setengah hari ini boleh makan. Karena kenapa dia datang dari luar dalam keadaan musafir, dalam keadaan tidak puasa. Dalam keadaan tidak berpuasa. Jadi
wala yajibu ala haid idza tahurat misalnya kebaikinha wala alal musafir idza kadima muftiran. Ingat idza kadima muftiran. Kalau dia datang dalam keadaan berpuasa, maka tetap melanjutkan puasa. Tetapi kalau dia datang dalam keadaan tidak berpuasa, maka sampai di Kairo jam 12 boleh makan. Jam 1, jam 2, jam 3 sampai maghrib tidak ada masalah. Itu ada syaratnya. Jadi musafir syaratnya untuk tetap makan itu pertama dia datang dari luar dalam keadaan musafir. Yang kedua safar marhalataini 82 km. Tapi kalau dari sungai ini datang ke sini itu tidak tergolong musafir. Mau kemana? Mau ke Sungai Nil. Setelah pulang saya mau makan. Kenapa saya musafir, bos? Itu tidak boleh. Kenapa? Tidak mencapai marhalatain. Itu 82 km. Terus bagaimana dengan dia supir taksi? Putar-putar di dalam Kairo. Putar-putar ini bukan cuma 82 tapi 100 km putar-putar ini. Apakah dia dikategorikan musafir atau tidak? Itu. Tapi dia supir taksi kan jalan terus. Itu. Dari Rasa, Asyir, putar lagi, berputar. Kalau mau dihitung ini, berputar-putar terus, itu 100 km. Apakah dia tergolong musafir atau tidak? Enggak, dia tidak tergolong musafir. Tetap saja dia berpuasa. Fadal. ويجب الإمساك إذا شهد بالهلال عدل واحد يوم الشك. Jadi wajibul imsak, yakni imsak an baqiyatin nahar idza syahida bil hilali adlun wahidun yaumus syak. Yaumus syak hari Selasa tanggal 28. Hari Rabu tanggal 29 Syakban. Tanggal 20 hari Rabu jangan yaumus syak, hari penentuan hari ru'yah. Kebetulan sekarang belum ada satelit, belum ada tahun 3 abad yang lalu ini. Tidak ada informasi, tidak ada HP dan sebagainya. Jadi yaumus syak hari Selasa tanggal 28 belum ada informasi besok puasa atau tidak. Dulu susah informasi. Itu tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada telepon dan sebagainya. Hari Rabu tanggal 29 tidak puasa, orang tidak puasa. Anda tidak puasa. Tiba-tiba jam 12 ada orang mengatakan, satu orang yang Anda percaya adil, bahwasanya hari ini puasa. Hari ini hari Rabu puasa. Maka Anda yang tidak puasa pada saat itu sudah jam 12 siang, imsak, tidak boleh makan. Jadi tidak boleh makan sampai maghrib. Itu tasbihan bisa imin. Tasbihan bisa imin. Jadi tergantung jam 12, jam 3 tetap dia tidak makan, tidak minum sampai masuk waktu maghrib. Sampai masuk waktu maghrib. Itu yaumus syak. Jadi yajibul imsaku idza syahidal hilala adlun wahid yaumus syak. Tafadhal. والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يتك ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيما في أوله ولا يوم يقدم إذا قدم صائما. والصوم في السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يتك. Jadi wa antasumu khairul lakum. Kalau dia mampu. Jadi kalau dia mampu. Jadi mengkasar sudah salat juga demikian. Kalau dia mampu. Jadi wa antasumu khairul lakum, kalau Anda mengetahui kebaikan dan Anda mampu, tidak apa-apa berpuasa dalam keadaan musafir. Tetapi kalau tidak mampu, ada darar, ada mudarrah, dia makan. Dia makan. Jadi
apalagi kalau mudarat, udara sangat panas, itu makan lebih baik daripada tidak makan. Dalam hadis luga akalul baragis, laisa minal siyami asapa, laisa minal bir am siyam fis safar. Tidak baik berpuasa dalam keadaan musafir. Kalau ada mudarat, tapi bagi yang mampu berpuasa tidak ada masalah. Sekarang kita ke Saudi, itu naik pesawat 2 jam ke Saudi. Anda duduk saja main game, buka YouTube, Anda belum selesai baca berita, belum selesai gamenya sudah turun dari Saudi. Tidak panas, tidak ada masalah. Mungkin bagi kebanyakan lebih baik berpuasa daripada tidak berpuasa. Daripada mengkadak di luar Ramadan, orang sudah enak-enak makan, kita masih puasa, mendingan tidak usah ini, tetap saja puasa. Juga dari sini ke Indonesia, kalau mau mampu berpuasa tidak ada masalah. Jadi marhala yang cukup jauh, itu wa antasumu khairun lakum. Yani in alimtu anna soma khairan lakum fasum. Kenapa? Pertama bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini banyak pahala. Amal dilipat gandakan. Anda berpuasa di bulan Ramadan beda dengan puasa di luar bulan Ramadan. Jadi khairul lakum. Wala yaftur yawma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi. Jadi wala yaftur yawma yakhruj. Hari dia musafir, dia keluar. Hari ini hari Sabtu. Yawma yakhruju la yaftur yawma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi. Fi awwalihi dia mukim. Kita di Kairo sekarang ini jam umpamanya kita mukiman di Kairo. Anda sahur sudah selesai, salat subuh sudah selesai, Anda mukim. Kemudian Anda musafir yakhruju wa anta mukim, keluar jam 8, jam 9 pagi. Itu tidak boleh makan. Karena Anda mukim, tidak tergolong musafir. Kapan dikatakan musafir? Kalau dia memulai musafir dari awalihi, itu dia musafir. Jadi dia musafir itu dari sekarang jam 5 pas ya, imsak. Jadi imsak, jadi jam 4 dia sudah keluar naik mobil menuju ke tempat yang jauh. Di tengah jalan jam 5 azan subuh, dia salat tengah jalan. Jadi dia musafir. Ini puasa di tengah jalan. Itu. Jadi musafir di tengah jalan dia sudah keluar, jadi puasa ini dalam keadaan musafir itu boleh berbuka puasa. Tetapi anta mukim, Anda tidak musafir dalam keadaan puasa penuh. Jadi Anda puasa setengah saja, karena jam 6 Anda masih mukim, jam 7 masih mukim, jam 8 musafir. Jadi Anda musafir jam 8 itu. Tidak musafir dari awal puasa. Ini perlu diperhatikan. Jadi banyak orang yang penting musafir dia buka puasa, padahal dia musafir jam 10 pagi, jam 7 dan sebagainya. Itu tidak boleh, la yuftir, tidak boleh. Kecuali kalau sampai di tengah jalan itu ada masyakkah, panas sekali di tengah jalan, atau ada musibah di tengah jalan yang mengharuskan dia makan. Tapi dia makan bukan karena musafir, dia makan karena rukhsah, dia makan karena darurat. Itu. Jadi itu perlu dibedakan. Wala yaftur yawma yakhruju, hari dia keluar, wa kana mukiman fi awwalihi, fi awwalin nahar dia mukim. Jam 6, jam 7 dia mukim. Yani mukim dia masih di tempatnya, masih di negaranya, belum musafir. Itu tidak boleh musafir. Tidak boleh makan.
Wala yauma yakdumu iza kadima shaiman. Juga tidak boleh makan kalau dia datang dari luar musafir, datang dalam keadaan puasa sampai di Kairo jam 12, tidak boleh makan, tetap saja puasa. Karena dia datang dalam keadaan berpuasa sampai di Kairo jam 12, tetap dilanjutkan sampai malam. Itu aturan musafir. Adapun yang lain itu masalah darurat. Dia datang dari luar dalam keadaan berpuasa sampai di Kairo jam 12, karena kecapean tidak bisa melanjutkan puasa, dia makan. Makan bukan karena lanjutan di musafir tadi, tidak, ke masalah darurat atau karena kepanasan. Jadi Iskandaria lebih dingin daripada di Kairo. Sampai di Kairo kepanasan, panas yang membuat dia tidak bisa berpuasa. Dia iftar. Berarti dia iftar bukan karena musafir, iftar karena darurat. Terus wa amal fidyah. وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء. والشيخ الهرم إذا لم يصم تصدق عن كل يوم بمد. Amal fidyah fatajibu alal hamil wal murdi' idza aftarata khaufan an waladaihima. Jadi perempuan pertama dia hamil, dia khawatir kalau dia berpuasa mungkin bayinya kurang sehat, mungkin bayinya tidak berkembang dengan baik. Jadi dokter menganjurkan tidak boleh puasa, makanya dia makan. Yang menyusui juga demikian. Ia menyusui, kalau dia menyusui maka ASInya tidak ada, otomatis bayi ini tidak bisa menyusui. Maka dia khawatir bayinya tidak sehat, tidak bisa makan, maka dia boleh makan, khawatir terhadap bayinya. Tetapi dia melakukan dua hal di luar Ramadan. Pertama, dia mengqada, mengganti puasanya. Berapa hari dia tidak puasa, 5 hari, dia qada 5 hari. 7 hari dia qada 7 hari. Kemudian dia bayar fidyah. Yaitu setiap hari memberi 1 mud, sekitar 80 geni, sesuai dengan makanan setiap daerah masing-masing. Bagaimana kalau dia hamil? Dia tidak khawatir kepada anaknya, tetapi dia khawatir kepada dirinya. Itu. Kalau dia hamil kurang gizi, atau dia kecapean umpamanya, maka boleh makan, tetapi dia bayar qada, dia tidak bayar fidyah, hanya qada di luar Ramadan. Menyusui juga demikian. Jadi dia menyusui, bayinya sehat-sehat saja dan sebagainya, tapi dia hanya khawatir pada dirinya sendiri, tidak khawatir pada bayinya. Kenapa? Karena dia menyusui, tidak ada kekuatannya. Dia juga bekerja sambil menyusui, dia kecapean, dia kewalahan, makanya dia makan. Tetapi dia tidak khawatir kepada bayinya sehat-sehat saja. Itu tidak ada masalah, makanya dia makan di luar Ramadan. Dia bayar qada, tidak bayar fidyah. Itu bayar fidyah kalau dia khawatir kepada anaknya. Walikulli yaumin mud hintatin limiskin. Jadi setiap hari dia memberi makan kepada fakir miskin. Jadi hari ini tidak puasa, dia beri makan fakir miskin, sehingga di restoran pesan 1 bungkus, kemudian diberi makan kepada fakir miskin. Besok tidak puasa, kasih lagi kepada fakir miskin. Atau di luar Ramadan.
ma'al qada, itu disertai dengan qada. Jadi fidyah dengan qada. Wa syaihul haram idza lam yasum tasaddaqa an kulli yawmin bimut. Juga yang 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun biasanya para orang tua jompo itu tidak mampu berpuasa. Jadi di Ramadan tidak bisa puasa, di luar Ramadan juga tidak bisa puasa. Itu kondisinya demikian. Maka dia bersedekah. Bersedekah itu setiap hari mut. Mut itu, jadi mut ini tergantung daerah masing-masing. Jadi kalau kita di Mesir mungkin kurma bisa dikeluarkan atau gandum atau apa saja makanan yang berlaku setempat. Tetapi Darul Ifta kemudian ulama kontemporer itu lebih condong uang untuk dunia sekarang ini. Karena fakir miskin ini lebih kebutuhannya dia lebih tahu. Mungkin kita kasih beras atau kita kasih kurma, dia tidak butuh. Karena sudah banyak kurma di rumahnya atau ada persiapannya. Dia mau beli yang lain. Makanya ulama sekarang bayar zakat umpamanya itu lebih baik berupa uang. Syafi'iyah ikan hubub. Abu Hanifah itu bisa kima, nilai. Berapa nilai satu mut? 80 pon, keluarkan 80 pon. Zakat fitrah berapa sekarang? Sekitar 25 ya, 35 dan seterusnya. Jadi yang kita baca ini kasih keluar satu mut, itu takaran dulu. Sekarang ini rata-rata ulama, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, itu mensyaratkan untuk mengeluarkan uang. Kenapa? Fakir miskin lebih tahu kebutuhannya. Mungkin dia mau beli baju baru, ketimbang kalau kita kasih kurma, dia tidak terlalu butuh dan sebagainya. Jadi itu pergeseran nilai. Jadi uang lebih baik daripada hubub. Bukan berarti Anda melanggar mazhab Syafi'i yang mengharuskan hubub, tidak. Ini namanya fatwa. Artinya kondisi yang menghendaki. Mungkin 5,5 abad kemudian kembali lagi normal. Hubub lebih penting. Kalau kondisi menghendaki, maka Abu Hanifah yang mengharuskan qimah juga akan mengeluarkan hubub. Jadi tergantung kondisi. Jadi dinu yus. Kemudian wa amma sunan. Wa amma sunan fasid ta'khirus suhur wa ta'jilul fitri bit tamari aw bil ma'i qabla as-salah wa tarkus siwaki ba'da az-zawal wal judu fi syahri ramadan lima sabaqa min fadailihi fi az-zakah wa mudarasatul Qur'an wal i'tikaf fil masjid la siyama fil ashril akhir. Jadi as-sunan ada 6. Jadi sebelumnya ini wajibat saum. Wajibat saum juga ada 6. Di sana ada 6 wajibatus saum, mulai muraqabatu awwal syaram, kemudian niyah, imsak al-jima wal istimna, kemudian lawasim, yakni yang pengganti daripada puasa, itu ada 4. Jadi ada fidyah, ada qada, kemudian imsak an baqiyati al-ayyam, ada kafarah, kemudian ada sunan, ada 6. Yang pertama ta'khirus suhur. Jadi disunnahkan itu makan sekitar 4:30. 4:30 jam 4 atau 4:30. Itu biar lebih kuat. Karena kalau kita makan mendekati azan, maka lama baru lapar. Ketimbang Anda makan jam 12 siang, jam 12 malam, pagi Anda sudah lapar. Tetapi kalau kita makan sahur jam 4:30, pagi Anda belum lapar, belum ada pengaruhnya. Mungkin sedikit
bunyi-bunyi perut kalau sudah jam 2. Itu. Tetapi kalau masih pagi-pagi tidak ada masalah. Jadi disunahkan. Tapi ini sunnah. Yang makan jam 12 malam tidak ada masalah. Sunnah artinya lebih baik Anda melakukan sahur takhir itu lebih baik daripada takjil. Kemudian takjilul fit bitamra aw ilma qabla salah. Kebalikannya coba perhatikan agama tidak merepotkan supaya Anda bisa bekerja di siang Ramadan, makan mendekati fajar supaya Anda kuat bekerja, kuat belajar dan sebagainya. Yang mau main bola kuat pergi main bola. Kemudian karena siang ini lapar-lapar disunahkan untuk segera makan kalau sudah azan maghrib. Jangan menunda-nunda, saya masih kuat, saya kan anak muda. Jam 8 pun tidak ada masalah. Itu bukan masalahnya, seperti masalahnya adalah Nabi mengatakan takjil hadir ala ra'si wal ain. Itu. Jadi ta'ah. Itu jadi takjilul fit bitamri awil ma, itu dengan tamr awil ma. Ini sesuai dengan adab orang Arab. Kita mungkin di Indonesia itu susah takjil bitamr awil ma. Mungkin ada tamr tapi mungkin keluarga tertentu yang sering pergi Saudi. Yang lainnya mungkin makan cindol atau apa saja. Itu apa saja sesuai dengan daerah. Ini tidak bisa dipahami bahwasanya Anda harus buka dengan tamar dengan itu tamar. Kenapa ini? Karena Nabi orang Arab, di negara Arab orang tamar banyak. Andai kata Nabi Muhammad orang Indonesia, dia mengatakan tajirul fitri bicindol umpamanya. Tidak ada masalah. Atau ini makanan yang ada di Indonesia. Tajirul fit bitamri awil ma qabla salah. Kemudian juga setelah azan makan tidak boleh makan banyak. Jadi makan tamar dengan air kemudian pergi salat. Jangan langsung 75 derajat. Jadi ibaratnya perut ini kosong, tidak ada isinya. Anda isilah 10% itu. Yang tadinya perutnya mengecil, nanti dia akan melonggar sedikit-sedikit. Jangan dari lapar langsung diisi 80%. Itu menyebabkan ketidaknormalan pada nafsu. Jadi ada orang jadi dia dipermainkan nafsunya. Jadi puasa ini tujuannya untuk menekan hawa nafsu. Bagaimana Anda bisa mengatasi hawa nafsu? Dia tidak makan. Saya mampu tidak makan, masih mampu tidak makan. Tetapi pas menghadapi makanan, itu makan sepuasnya. Itu makan dengan terlalu banyak. Ini membuat nafsu semakin kuat. Jadi nafsu semakin menguat. Sehingga tujuan daripada puasa tidak tercapai. Jadi tujuan puasa ini adalah kasrus syahwat. Itu rahasia asrarus siam kasrus syahwat. Itu. Jadi itu harus dididik. Jadi berjalan secara tabi'i. Bayangkan dari pagi Anda tidak makan sampai malam, kemudian tiba-tiba Anda isi dalam 10 menit langsung full penuh. Itu menyebabkan tidak bagus. Sama kalau Anda pemain bola, tidak pernah pemanasan, itu tidak bagus. Bagi urat-urat tidak bagus. Jadi pemanasan sedikit biar lentur semuanya urat-uratnya, baru lari cepat, lari kiri kanan tidak ada masalah. Mahasiswa juga demikian. Ramadan tidak pernah belajar, libur tidak pernah belajar, pas masuk mukarrar membaca 3, 4, 5 jam. Sekalinya istirahat juga, istirahat tidak membaca lama-lama, itu tidak bagus. Jadi harus norma-norma saja.
patra imtihan Anda membaca 5 jam masih tidak ada masalah, mampu. Tapi setelah imtihan jangan tinggalkan sama sekali. Masih hari pertama relax, masih tidak ada masalah. Hari pertama, kedua relax. Jadi setelah hari ketiga, hari keempat kembali lagi belajar supaya otak ini tidak mengalami keanehan. Jadi Anda paksa kemudian istirahat total, itu tidak bagus. Jadi tetap saja belajar setelah imtihan. Belajar sedikit-sedikit biar otak ini tetap olahraga. Kemudian aswak pada zawal. Jadi setelah zawal jam 12. Jadi zawal ini 90 derajat dari pagi sampai jam 12 90 derajat. Jam 12 sampai jam 6 itu 90 derajat. Di jam 12 siang miring sedikit itu masuk waktu zawal namanya. Jadi zala dia sudah berpindah dari jam 12 siang. Jam 12 itu siang. Kemudian dia miring sedikit itu zala. Dia berpindah. Zala jam 12 lewat berapa menit masuk waktu duhur. Itu karena pertengahan hari itu tidak boleh salat. Jadi setelah lewat sedikit waktu zawal itu baru boleh salat masuk waktu duhur. Nah, ketika masuk waktu duhur zawal disunnahkan untuk tidak sikat gigi. Sebelumnya tidak ada masalah, tapi setelah zawal itu tidak usah sikat gigi. Hai Ustaz, saya tidur pagi kemudian bangun jam 1, tidur tadi tidak sikat gigi, bangun itu tidak ada masalah, tidak usah sikat gigi. Terus ada bau kariha, tidak ada masalah. Itu lebih afdal daripada sikat gigi. Karena la khalufu famisaim atyabu indallahi min rihis misk. Jadi bau yang tidak enak ini khaluf indallahi atyabu min rihis misk. Itu di sisi Allah lebih harum daripada parfum. Bayangkan parfum, Anda suka parfum. Tapi bau yang keluar dari mulut itu semua orang tidak senang. Tetapi saat puasa ketika zawal sudah lewat jam 12, itu bau ini lebih baik, lebih harum daripada parfum. Jadi puasa semuanya rahmah. Sampai orang tidur rahmah, bau yang tidak enak juga lebih harum daripada parfum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sunnah. Bagaimana kalau dia sikat gigi? Tidak ada masalah. Itu. Tapi dia melanggar sunnah namanya kalau dia sikat gigi. Tetapi disunnahkan untuk tidak sikat gigi setelah zawal. Wal jud fi syahri Ramadan lima sabaka min fadailihi fi az-zakah. Juga banyak bersedekah di bulan Ramadan. Dan hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Jadi Rasulullah orang paling dermawan. Jadi Rasulullah sebenarnya orang kaya. Banyak dari harta rampasan perang para sahabat itu sebagian masuk di Baitul Mal, sebagian di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak para petani kurma setelah panen bawa ke Nabi, ya Rasulullah ini sedekah dan sebagainya. Jadi Nabi kaya. Hanya saja harta ini tidak tinggal di rumah. Kalau ada yang meminta pasti dikasih. Itu. Jadi banyak sahabat datang, ya Rasulullah saya mau dikasih. Besok datang lagi dikasih lagi. Datang lagi dikasih lagi. Itu. Sampai habis. Saya masih mau, sudah tidak ada, sudah habis. Itu. Jadi Rasulullah ajwad orang yang paling dermawan. Wa ajru ma yakunu fi Ramadan, dan paling puncak kedermawannya itu ketika masuk Ramadan. Masuk Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah, berinfak dan sebagainya. Jadi bulan Ramadan ini bulan penuh kebaikan.
Jadi pahala dilipat gandakan. Jadi yang bersedekah 1 pon sama dengan bersedekah 70 kali pon di luar Ramadan, ila mala nihayata lahu, sampai tidak ada batasnya. Mufadalah di mana tergantung niat. Tergantung niat. Jadi kalau orang biasa bersedekah 1 pon itu sama dengan 70 pon di luar Ramadan. Tapi kalau ustaz ulama yang bersedekah hendak malah nihayata lahu itu. Setiap kali niat bagus, ikhlas, bersih, maka semakin tinggi pahalanya. Jadi Anda berjalan ada 1 pon, tidak ada masalah 1 pon. 2 pon tidak ada masalah, ada 5 pon tidak ada masalah. Banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena bulan sedekah. Wal jud fi syahri Ramadan lima sabaka min fadaili fi zakah. Pemudarasatul Quran juga mudarasatul Quran. Jadi amal yang paling afdal di bulan suci Ramadan itu membaca Al-Quran. Amal yang paling afdal adalah selain daripada yang fardu, salat fardu dan sebagainya. Yang sunnah-sunnah yang paling afdal qiraatul Quran. Oleh karena itu Imam Malik kalau sudah Ramadan tinggalkan mengajar. Tinggalkan semuanya, dia fokus membaca Al-Quran, mudarasah. Karena lanjutan hadis tadi ini bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajudu ma yakunu fi Ramadan hina yalqau Jibril fayudarisuhul Quran kullu laila. Di saat Jibril datang setiap malam kepada Nabi, itu Al-Quran turun dan Nabi muraja dengan Jibril, seperti kalau Anda tasmi di Syekh Saleh Ja'fari, tasmi di sana atau di Darul Itqan atau di Masjid Azhar, itu muraja, muzakarah bersama dengan Jibril. Oleh karena itu Al-Quran sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Itu ada rahasia di sana. Jadi banyak membaca Al-Quran. Imam Syafi'i itu khatam 2 kali sehari. Khatam 2 kali sehari, 1 kali pagi, 1 kali sore. Tetapi Imam Syafi'i tetap mengajar. Tetap mengajar dan khatam 2 kali dalam sehari. Jadi 30 hari itu khatam 60 kali dalam Ramadan. Kita alhamdulillah wala 1 kali khatam tidak ada masalah. Nah, itu kita berada di zaman kemalasan. Sama semua orang sibuk apa tidak tahu siapa masing-masing. Nah, kita berada di zaman seperti itu. Tetapi Anda yang terbaik. Anda yang terbaik di zaman sekarang. Ya Allah mengutus Anda di zaman yang hancur ini, di zaman yang penuh fitnah. Anda diutus dan Anda yang terbaik. Itu yang terbaik di zaman sekarang ini. Dulu Imam Syafi'i terbaik di zamannya. Itu. Jadi jangan putus asa. Kalau Anda membaca sirah-sirah sebelumnya, sirah-sirah para nabi dan sebagainya, tidak usah putus asa. Kita diutus di zaman ada corona, ada krisis di semua sisi. Itu. Di semua sisi ada pertengkaran. Tidak ada masalah. Jalani saja. Itu. Karena dalam hadis ketika ada majlis seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana ashtaqu ila ahbabi." Saya rindu kepada itu, ahbab. Sahabat, ya Rasulullah, nahnu ahbabu. La antum ashabi. Antum ashabi. Ahbabi ma ya'tu min ba'di wa lam yarawni. Jadi kekasih saya ini yang datang setelah kalian, dia tidak pernah melihat saya. Wa amana bi wa lam yarawni. Dia beriman kepada saya dan tidak melihat saya. Antum tu'minu bi wa ana mawjud baina aydikum.
kalian itu tidak ada masalah, tidak melanggar karena saya ada di antara kalian. Tetapi mereka yang datang tidak melihat saya dan percaya kepada saya. Kalau mereka melanggar wajar-wajar saja. Saya tidak ada di antara mereka. Kalau kalian tidak melanggar wajar saja. Makanya kalau sahabat kalau melakukan yang makruh itu hidupnya tidak tentram. Kenapa? Ada Nabi di antara mereka. Tetapi yang datang di kemudian hari ini mereka lam yarawni, tidak melihat saya wa amana Nabi dan percaya kepada saya. Kata Nabi, wahid mintu ajru khamsina minkum. Satu di antara mereka seperti 50 dari kalian. Kenapa? Mereka hidup di zaman fitnah. Itu. Sama fitnah dia hidup, dia tetap berpuasa. Itu pahalanya sama dengan khamsuna minkum. Minna ya Rasulullah minhum. La minkum. Sahabat kaget. Itu. Minna wala minhum ya Rasulullah. La minkum. 50 dari kalian, satu dari mereka sama dengan 50 dari kalian. Itu. Jadi al-ma'ru ma'aman ahab. Jadi betul kita sekarang berada di zaman setelah melewati alamatul sughra, kemudian alamatul wusta sudah selesai, kita akan memasuki alamatul saatil kubra yang terakhir. Jadi tanda-tanda hari kiamat yang kedua semuanya sudah terlaksana sebanyak 70 tanda-tanda. Makanya dalam kehidupan sehari-hari Anda menyaksikan semua yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap bersabar. Kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan sesuai dengan kemampuan. Al-muhim apa yang kita lakukan lillahi Subhanahu wa taala itu kuncinya. Setelah itu tawakal Allah. Itu tawakal Allah. Yaf'alu ma yasha fa'alul lima yurid. Amana abdun fakir. Wa asumu, saya berpuasa lillahi Subhanahu wa taala. Itu. Selebihnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudarasatul Quran wal i'tikaf fil masjid la siyama fil ashr awakhir. Juga sunnah yang terakhir i'tikaf fil masjid, khususnya 10 terakhir. Jadi i'tikaf itu ada pada bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini ada salat tarawih hanya di bulan Ramadan. Kemudian ada i'tikaf di 10 terakhir, khususnya 10 terakhir. Jadi Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, tawa firasyahu. Jadi kasurnya itu dilipat, kasurnya dilipat supaya tidak tidur. Kemudian dia bangunkan keluarganya, kerja keras untuk beribadah. Itu kalau sudah 10 terakhir. Kalau saja Nabi yang gupir mata kadam misalnya mata akhir, diampuni dosanya sebelum berbuat dosa, dan masih melakukan puasa lebih daripada kita, maka secara akal nahnu min babil aula, kita ini yang tiap hari bergelimpangan dosa, salat tidak khusyuk, puasa juga tidak tahu syarat dan rukun puasa, mungkin kita tidak tahu syarat-syarat salat, min babil aula lebih utama untuk melakukan i'tikaf di asrul awakhir atau melakukan kebaikan salat tahajud, salat tarawih dan sebagainya. Itu. Tetapi tadi intinya tidak usah semangat 45. Pokoknya saya keluar dari majelis ini saya salat tarawih, kemudian tidur 1 menit, bangun setelah salat tahajud, kemudian sahur kurma 1 dengan air setengah gelas. Semangat 45. Itu tidak usah. Jadi berjalan secara tabi, secara normal saja. Kenapa kita hidup di zaman fitnah?
Itu banyak cobaan. Jadi i'tikaf Imam Syafi'i i'tikaf itu yakunu lahzah. Jadi Anda masuk ke masjid Azhar salat duhur, dari kuliah mau singgah salat duhur di Masjid Azhar, nawaitul i'tikaf. Saya berniat i'tikaf. Masuk salat duhur, selama sudah duduk sebentar 5-10 menit Anda keluar sudah i'tikaf. Imam Syafi'i. Abu Hanifah harus sehari. Tidak boleh kurang daripada sehari. Jadi jumhur itu fatwa mengambil pendapat Imam Syafi'i, Anda boleh i'tikaf meskipun 1 jam, setengah jam. Pergi masuk ke masjid mana saja, masuk niat i'tikaf. Setelah assalamualaikum duduk sebentar, baca Quran atau apa saja. Setelah itu pergi Anda sudah melakukan i'tikaf. Kenapa? Asal hatrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi i'tikaf, ana uhibbul Nabi sajua i'tikaf. Sunnah aywa sunnah, tetapi Nabi melakukan. Kalau saya Nabi melakukan, maka ana min babil aula. Jadi masuk di masjid itu niat i'tikaf lillahi subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الأشهر الأواخر طوى الفراش وشد المئزر ودأب معه أهله أي أدام النسب في العبادة إذ فيها ليلة القدر. Jadi fahuwa adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan i'tikaf. Jadi semua yang dilakukan Nabi itu yang terbaik. Semua yang dilakukan Nabi itu yang terbaik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu miqyasul ummah. Kadang Nabi ana abitu indara duwit imuni. Saya ini bermalam di sisi Allah dan Allah memberi saya makan. Kadang Nabi sangat kelaparan. Sampai-sampai sahabat, ya Rasulullah, saya kelaparan. Saya sudah janggal perut saya dengan 1 batu. Nabi mengatakan saya 2. Bukan 1 batu, tapi 2 batu. Itu karena lapar. Itu ketika di blok sama orang Quraisy itu dia blok orang Muslim. Tidak boleh berdagang, tidak boleh menjual, tidak boleh apa-apa, tidak boleh beri makan. Jadi sahabat makan tahun-tahun dalam keadaan perang jihad dan sebagainya, sampai kelaparan. Sampai kelaparan karena nanti umatnya ada yang kelaparan. Di sisi lain abi itu indara beut imuni. Ada di kalangan tasawuf itu mereka tidak makan. Itu Allah yang memberi makan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam miqyasul ummah. Semua yang dilakukan ummah Nabi lakukan. Kadang-kala Nabi dalam keadaan kondisi orang kaya. Kadang-kala orang lewat tidak ada 3-4 hari tidak ada asap. Tidak ada yang bisa dimasak. Gitu. Hanya ada kurma dengan air putih saja. Banyak dalam riwayat selama 3 hari Sayyidah Aisyah tidak pernah memasak. Tidak ada yang bisa dimasak. Kenapa nanti ada umatnya seperti itu? Tidak ada dimasak, tidak ada bisa dimakan. Oh, Nabi juga melakukan demikian. Kalau begitu kita bersabar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam miqyasul ummah wa ba'arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena idza dakhala asyil awakhir tawal firasha. Tawal firash itu dia ini menggulung kasurnya supaya kalau lihat kasur meskipun mengantuk tidak ada minat untuk tidur. Jadi Anda pulang ke rumah buka saja kasurnya dan karpetnya. Kalau mengantuk Anda tidak tidur, nanti Anda kedinginan. Itu. Wa syaddal mi'zar. Syaddal mi'zar sarungnya diikat bagus-bagus.
supaya itu mantap dalam melakukan ibadah, kuat dalam beribadah. Wada'aba ma'ahu ahluhu, yakni bersama keluarganya bangun, menahan tidur, menahan makan dan sebagainya, bersusah payah, berlelah-lelah itu. Padahal Nabi beserta keluarganya orang yang selamat, tetapi ingin memberikan gambaran kepada kita bahwasanya pertama, al-maqam la nihayata lahu. Jadi orang yang belajar setiap hari, setiap Anda belajar, Anda semakin bodoh. Semakin Anda belajar, semakin Anda bodoh. Anda belajar satu masalah, Anda akan melihat di sana ada 10.000 masalah yang tidak ketahui. Semakin Anda mengetahui banyak masalah, semakin Anda lebih banyak tidak mengetahui masalah. Maka juga demikian. Nabi SAW setiap hari ya tarakka. Hari ini, alhamdulillah, Allah mengangkat derajatnya. Besok dia melihat kemari, astagfirullah, saya kemarin begini. Makanya Nabi beribadah terus. Nabi beribadah lebih dari kita. Kenapa? Itu syukran lillah. Allah memfasilitasi kita, memberi kesehatan, memberi jaminan hidup, ada mata, semuanya gratis. Sebelum Anda meminta, Allah sudah kasih. Orang yang punya akal, ya Rabb, saya tidak bisa meminta apa-apa, semuanya sudah ada tanpa saya meminta. Kalau begitu apa yang lakukan? Saya bersyukur. Bagaimana saya bersyukur? Salat duhur, salat sunnah 2 rakaat. Kalau kembali 2 rakaat, sekarang 4 rakaat. Nabi seperti itu. Afala kunu abadan syakura. Kenapa? Jadi falsafah syukur penting untuk kita sosialisasikan dalam masyarakat. Dampaknya kembali kepada kita sendiri. La in syakartum lazidannakum. Jadi mensyukuri nikmat yang ada, Allah menambah. Allah menambah. Jadi jika kita mau sukses dalam hidup, itu harus terapkan falsafah syukur. Da'wa ma'aluhu ay adamu an-nasba fil ibadah isfiha Lailatul Qadar. Jadi kenapa ada Lailatul Qadar? Jadi Lailatul Qadar ini mungkin butuh pembahasan tertentu. Itu pembahasan kajian tertentu mengenai masalah Lailatul Qadar. Yang Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Wal aglabu anha fi autariha. Jadi wal aglab wal aglabu secara umum itu turun pada malam-malam witir. Dipahami bahwasanya minggir aglab bukan malam-malam witir. Jadi para sahabat Sidi Mufattal Qadi, Anda kalau baca hadis-hadis itu akan menyebutkan malam witir 27, 29, 25, 23, 21 malam witir. Itu yang secara umum. Tetapi sebagian ulama menyebutkan malam ganjil. Khususnya kalau di Mekah, karena dia asli pusat, itu turun pada malam ganjil. Tetapi di luar Mekah itu bisa turun di malam genap. Bisa turun di malam genap. Jadi yang Sidi Mufattal Qadi itu turun di Mekah 27, maka 28 turun di Mesir. Itu. Makanya kalau Anda membaca semua riwayat yang ada, itu banyak sekali ikhtilafat. Bahkan sampai 40 pendapat sekitar masalah kapan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 21, Imam Syafi'i 21, kemudian 23, 25, 27, 29. Itu.
Ada yang mengatakan malam ganjil, ada yang mengatakan malam genap. Itu sesuai dengan apa yang dialami masing-masing. Sesuai dengan apa yang dialami masing-masing. Wal aglabu annaha fi autariha. Wa asbahul autar laila ihda wa salasa wa kham wa sab. Itu. Jadi malam al-witir ini 1, 21, 23, 25, 27. Itu malam-malam witir. Ya secara umum turun di sana. Jadi al-aglabiyah. Tetapi minggeril aglab itu ada juga di malam-malam genap. Tetapi secara umum itu riwayat yang ada itu Ibnu Abbas berpegang kepada 27 dan yang lainnya. Fadal. والتتابع في هذا الاعتكاف أولى فإن نذر اعتكافا متتابعا أو نواه انقطع تتابعه بالخروج من غير ضرورة كما لو خرج لعيادة مريض أو شهادة أو جنازة أو زيارة أو تجديد طهارة. Jadi fa'in wattatawu fi hadzal i'tikaf aula. Jadi at-tatabu aula 21, 22, 23, 24 at-tatabu aula. Jadi kata-kata aula ayufahu minhu tidak wajib, tapi min babil afdal. Sebaiknya tatabu. Yani pahalanya lebih banyak. Anjurannya lebih bagus. Tetapi kalau mukhalif tidak ada masalah. Jadi 21 kemudian 22 tidak 23 masuk lagi, tidak ada masalah. Cuma min babil aula itu disunnahkan at-tatabu. Wa tatawu fi hadzal i'tikaf aula fa in nazara i'tikafan mutatabi'an aw nawa. Jadi kalau dia bernazar saya mau i'tikaf berturut-turut malam 21, 22, 23 sampai 25 berturut-turut atau sampai 27. Jadi 21 sampai 27 berturut-turut dia bernazar atau dia berniat saya niat i'tikaf berturut-turut 21 sampai 27. In qata'a mutaba'atuhu bil khuruji min ghairi darurah. Jadi kalau keluar dari masjid mutaba'ah itu batal. Min ghairi darurah, tanpa darurat. Jadi yang darurat ini kalau mau buang air besar, dia bisa keluar dari masjid. Kalau umpamanya tempat itu keluar atau ada ini kebutuhan kadai hajatin nas, dia boleh keluar. Atau orang tua menelpon Anda mau i'tikaf di masjid, terus ada telepon dari orang tua, ada hal penting Anda keluar i'tikaf, itu daruri namanya. Itu tidak membatalkan at-tatabu. Tetapi kalau keluar tanpa darurat berarti tatabu batal. Bagaimana kalau batal? Itu kalau cuma berniat berarti niatnya batal. Tetapi kalau dia bernazar untuk i'tikaf at-tatabu kemudian dia melanggar, maka dia membayar kafarah karena dia bernazar. Tetapi kalau tidak bernazar tidak ada masalah. Tetapi itu niatnya batal. In kata tatabu bil khuruj min ghairi darura kama law kharaja li iyadati marid aw syahada aw janaza aw ziyarati aw tajdidi tahara. Jadi ada yang sakit tak usah pergi. Itu kalau cuma menjenguk orang sakit, kecuali kalau darurat. Anda muktakif kemudian serumah Anda
mengalami kecelakaan. Itu, dan Anda yang harus terlibat dalam masalah ini karena mau dibawa ke rumah sakit, siapa yang mendampingi, umpamanya Anda harus ke sana dan harus keluar. Itu namanya darurat. Boleh pergi mengunjungi orang sakit atau syahadah untuk menjadi saksi tidak perlu. Itu. Atau tajdid dunia, tajdid tahara tidak perlu. Jadi muktakif di masjid kemudian mau ke rumahnya untuk perbaharui wudu tidak perlu. Tidak bisa, tidak usah keluar. Tafadhal. وإن خرج لقضاء الحاجة لم ينقطع اعتكافه وله أن يتوضأ في البيت ولا ينبغي أن يعرج على شغل آخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يسأل عن المريض إلا مارا. Jadi wa in kharaja li qada'il hajah lam yanqati i'tikafu. Jadi kalau qada'il hajah la yanqati i'tikafu. Jadi kana Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mu'takif di Masjid Nabawi. Kemudian ada orang ya Maulana, saya punya kebutuhan seperti ini. Jadi Sayyidina Ibnu Abbas sementara iktikaf di Madinah, dia keluar dari iktikaf. Yang minta bantuan bilang tidak mesti sekarang, bisa kapan-kapan saja. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas tetap saja keluar, kemudian memenuhi kebutuhan orang tersebut karena ada hajatin nas. Ditanya kenapa anda keluar pada anda iktikaf? Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan kadau hawajin nas aula min iktikafi sana fi hasal masjid. Jadi melayani kebutuhan orang itu lebih aula iktikaf 1 tahun di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena iktikaf ini untuk diri sendiri, untuk pribadi, dan melayani kebutuhan seseorang itu untuk diri dan orang lain. Al-Qaidah fikih mengatakan makana muta'addiyan aula min ghair muta'addi. Yang faedahnya sampai kepada orang lain itu lebih utama daripada faedahnya hanya untuk diri sendiri saja. Jadi kalau kita iktikaf itu untuk diri sendiri, tetapi membantu orang lain untuk diri dan untuk orang lain. Itu kaidah, semua yang manfaatnya sampai kepada orang lain itu lebih aula daripada manfaatnya untuk diri sendiri. Jadi Imam Syafi'i ketika berada di rumah Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak bangun salat tahajud. Yang sebelumnya ya Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap hari mendoakan Imam Syafi'i sampai anaknya bosan. Orang itu siapa itu Imam Syafi'i? Sedikit Imam Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Dan tunggu saja nanti dia datang. Imam Syafi'i datang, masuk di kamar, kasih air di depan pintu untuk wudu. Dia bilang nanti kita bangun salat tadi sama imam. Jadi mereka tidur duluan, Ahmad dengan anaknya. Jam 2 bangun, wudu, salat tahajud. Mana gurumu? Tunggu saja. Dia salat berdua. Jam 3, mana guru belum bangun yang kau sering sebut itu. Anda tunggu saya bersabar. Jam 4 juga belum ada. Sampai azan subuh di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu guru yang sering kau ya Imam Syafi'i terus. Enggak, tenang saja nanti kita lihat. Pergi salat di masjid. Selesai salat, jadi Imam Syafi'i disuruh menyampaikan tausiah dan sebagainya. Dia bilang semalam saya tidak tidur, itu saya menyelesaikan 50 masalah. Saya memecahkan 50 masalah. Jadi Imam Syafi'i tidak tidur semalam. Tetapi dia tidak juga bangun salat tahajud bersama dengan Ahmad bin Hanbal, tapi dia menyelesaikan 50 masalah. Kata Imam Ahmad, coba lihat, kita salat tahajud untuk diri kita sendiri, tapi Imam Syafi'i menyelesaikan masalah itu untuk umat. Kita hanya diri kita sendiri saja.
Imam Syafi'i itu kasyamsi ala nas. Itu. Jadi untuk dirinya dan untuk masyarakat luas. Wa idza kharaja li qada'il haja lam yanqati i'tikafu wa lahu ayatawadda fil bait. Jadi kalau li qada'il haja dia mau buang air tidak ada masalah, dia bisa keluar. Wala yang bagi ayah khuruja ala syugulin akhar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj illa li hajatil insan. Jadi Nabi tidak keluar kalau ada yang panggil kebutuhan manusia. Seperti Sayyidina Ibnu Abbas. Ada yang panggil dia, Rasulullah saya punya masalah seperti ini, Nabi keluar. Ya Maulana saya punya masalah seperti ini, dia keluar dari i'tikaf. Itu di hajatil insan. Kenapa tadi kaidah? Makana muta'addiyan aula min lazim. Jadi ada namanya fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Lazim hanya untuk dirinya sendiri. Muta'addi sampai kepada orang lain faedahnya. Wala yas'alu 'anil maridi illa marran. Kalau Nabi lewat, dia tidak menanyakan orang sakit. Dia hanya lewat saja. Dia jalan melewati rumah sakit. Siapa yang sakit di dalam? Bagaimana kabarnya? Dia tidak tanyakan. Dia hanya lewat saja. Fadal. وينقطع التتابع بالجماع ولا ينقطع بالتقبيل ولا بأس في المسجد بالتطيب وأكل النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليدين في الطست وكل ذلك قد يحتاج إليه في التتابع ولا ينقطع التتابع بخروج بعض بدنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني رأسه فترجله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في الحجرة. Jadi yang ketiga tatabu bil jima'. Itu jadi kalau berhubungan itu membatalkan at-tatabu. Maka batal, dia butuh mengulangi lagi dari awal. Mengulangi niat i'tikaf dari awal setelah mandi junub dan sebagainya, mulai dari awal. Wala yang ketiga bit takbil, kalau cuma mencium saja itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Itu disawur memang cara Ustaz mencium, karena di masjid tidak ada masjid bersambung dengan rumah. Banyak ada rumah imam, masjid di sampingnya ada rumah imam bersambung dengan masjid. Wala ba'sa fil masjid bitatayub wa aqdin nikah wa bil akli wan nomi wa ghasl yadani fit tas. Itu semua bisa dilakukan. Parfum dan sebagainya tidak ada masalah di masjid. Akad nikah juga boleh, tidak ada masalah. Itu di masjid sambil i'tikaf. Makan minum, mencuci kedua tangan di baskon juga tidak ada masalah. Wa kullu zalika qad yahtaju ilaihi fit tatabu. Karena hal tersebut dibutuhkan orang yang at-tatabu. Dia niat i'tikaf untuk at-tatabu. Nawaitul i'tikaf tatabu'an min 21 ila 25. Tidak ada waktu keluar. Oleh karena itu dia bisa makan di masjid, dia bisa minum, cuci tangan di masjid. Karena tidak ada beda orang yang berniat nawaitu i'tikaf al-yaum. Satu hari. I'tikaf besok keluar, lusa masuk lagi. Jadi dia i'tikaf tidak tatabu. Beda dengan tatabu ini, dibolehkan makan, minum, tidur di masjid, mencuci tangan dan sebagainya, hal-hal yang membuat tatabu tidak putus. Boleh dilakukan di masjid. Wala yang katiut tatabu bi khuruji ba'di badani. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu fatarjuluhu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha wa hiya fil hujrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah bersambung dengan masjid. Jadi namanya hujrah, hanya bentuk kamar saja.
Jadi kalau Anda ke Masjid Nabawi, Kubah, itu dibawanya kamar. Dibawa itu di tempat kuburan itu. Jadi rumah Nabi itu hanya berbentuk kamar, sampai namanya hujrah. Itu tidak luas, bersambung dengan masjid. Jadi kalau di dalam masjid Nabi memasukkan kepala atau Sayyidina Aisyah datang, itu sebagian badannya keluar dari masjid. Itu tidak ada masalah. Jadi sebagian badan keluar dari masjid. Itu Anda juga kalau iktikaf di masjid, jadi selama masjid ini kemudian Anda mengambil sesuatu di luar masjid, tidak ada masalah. Yang penting sebagian badan Anda itu di masjid, tidak ada masalah. Kemudian ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد ينبغي أن يستأنف النية إلا إذا كان قد نوى أولا 10 أيام مثلا والأفضل مع ذلك التجديد. ومهما خرج المعتكف لقضاء حاجته فإن عاد ينبغي أن يستأنف النية. Jadi yang mu'takif kalau keluar untuk qada'il hajah, untuk buang air besar dan sebagainya, kalau keluar masuk lagi di masjid, itu yang bagi ayasta'nifan niyah, itu memperbaharui niatnya. Jadi nawaitul i'tikaf berapa hari tergantung lillahi ta'ala, dia perbaharui niatnya. Illa idza kana qad nawa awalan asyrata ayamin masalan. Ya, kecuali kalau dari awal niat iktikaf 5 hari atau 10 hari, berarti niatnya sudah bersambung dari hari pertama sampai hari 10. Hari kelima dia keluar kemudian masuk, itu tidak mesti perbaharui niat. Tidak mesti mengulangi niat, karena niat dari awal itu sudah menutupi 10 hari. 10 hari. Tetapi kalau dia perbaharui niat, itu tidaklah lebih bagus lagi. Itu lebih aula, wal afdalu ma zalika tajdid. Dia perbaharui niat. Tapi kalau tidak berniat tidak ada masalah. Itu yang penting dari awal nawaitul i'tikaf asyarata ayyam lillahi ta'ala. Berarti 10 hari ini sudah ada niatnya dari awal. Hari ketiga dia keluar, kemudian dia masuk kembali, tidak perlu berniat lagi. Tetapi min babil aula dia berniat lagi, tidak ada masalah. Jadi itu semua sunnah. Jadi selama dia sunnah tidak perlu Anda bertengkar, kenapa Anda tidak berniat begini dan sebagainya. Itu. Kemudian kita masuk sedikit di al-faslu tsani fi asrari shaumi wa syurutihi al-batinah. Fadal. الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة. اعلم أن للصوم 3 درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. Di bab pertama kita sudah membahas tentang wajibat saum al-zahir. Secara zahir ada syarat zahir, ada juga batin. Jadi ada puasa zahir, ada puasa batin. Itu. Jadi Imam Ghazali dalam Jawahirul Quran, likulli ayat makna zahiran wa batina. Semua ayat ada makna zahir, ada makna batin. I'lam, jadi i'lam itu artinya penting. Kalau dia bilang i'lam, berarti setelahnya itu sesuatu yang penting. I'lam anna lis-shaimi 3 darajat. Saumu al-umum wa saumul khusus wa saumu khususil khusus. Yang pertama puasa orang awam. Kita ini mengenal bagaimana standar orang awam. Jadi puasanya orang awam. Jadi bagaimana standar atau siapa-siapa saja yang masuk kategori orang awam. Jadi karena ini asrar as-saum wa syurutihal batinah.
dia berbicara tentang syarat-syarat yang batin. Jadi tidak berbicara seperti yang di awal-awal tadi. Makanya puasa dilihat dari segi syarat ini, puasa ada 3. Pertama orang awam, yakni orang awam itu mereka yang berpuasa hanya menahan makan, minum dan berhubungan seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Itu syarat-syarat secara zahir yang dilakukan oleh orang awam. Yakni orang awam mereka yang tidak masuk ke makamat, mereka yang tidak sampai puasa hati, hatinya tidak berpuasa. Itu dikategorikan orang awam. Bukan berarti orang awam ini dia petani dan sebagainya. Mungkin saja dia petani tapi dia sufi kabir. Ada profesor doktor tapi dia orang awam. Itu. Jadi orang awam ini dia keluar dari takhasusnya. Semua yang bukan takhasusnya dikategorikan orang awam. B.J. Habibie orang hebat di bidang pesawat, tapi dia orang awam di bidang tafsir. Dia orang awam di bidang tafsir. Itu kalau kita berbicara masalah tafsir, ini penjelasan untuk orang awam. Artinya orang-orang yang tidak takhasus di bidang tafsir. Itu. Jadi orang awam mereka yang tidak berpuasa secara batin. Karena kita sekarang berbicara tentang syarat-syarat batin. Jadi saumul umum, yang umum manusia secara umum. Wa saumul khusus, yaitu khusus keluar dari umum. Jadi dia umum dipisahkan itu menjadi khusus. Kenapa dia khusus? Karena puasanya beda lebih daripada menahan makan, minum dan berhubungan. Lebih daripada itu. Tapi tangannya berpuasa, kemudian mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa, kakinya berpuasa. Itu dari hal-hal pelanggaran. Itu namanya khusus. Kenapa? Keluar dari umum. Makanya dikategorikan sebagai orang khusus. Kemudian saumu khususil khusus. Jadi puasa umum dikeluarkan dari puasa umum ini 50 orang yang berpuasa karena telinga, kaki tangan semuanya berpuasa. Dari 50 orang ini dikasih keluar lagi 10 orang. Karena 10 orang ini bukan cuma berpuasa secara zahir dan telinga, mata dan seluruh anggota tubuh, tapi juga hatinya berpuasa. Dia berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata khususul khusus. Dia keluar dari khusus, jadi 2 kali khususnya. Jadi awam, dia keluar dari awam dan khusus. Khusus ini keluar lagi menjadi khususul khusus. Karena dia lebih khusus lagi. Itu nanti kita jelaskan lebih lanjut. Silakan. Amma saumul umum فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة كما سبق تفصيله. Jadi saumul umum seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Itu secara zahir semua orang berpuasa seperti itu. Secara umum manusia, umat Islam berpuasa tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan. Itu saja syaratnya. Semua yang berpuasa dengan syarat ini dikategorikan orang umum, orang awam. Dia orang awam karena dia tidak takhasus di bidang puasa dengan anggota tubuh yang lain. Kemudian wa amma saumul khusus fahuwa kaffu as-sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi 'anil atham. Jadi khusus ini dia lebih khusus daripada yang umum. Karena yang umum tadi ini hanya 3 saja, makan, minum dengan berhubungan. Tetapi dia khusus. Kekhususannya di mana? Tangannya berpuasa, tidak memukul, tidak mencuri, tidak mendengar yang tidak baik, hanya mendengar yang bagus, tidak melihat yang tidak baik, hanya melihat yang bagus. Kakinya berpuasa, tidak berjalan ke yang tidak baik dan sebagainya. Dia tidak tendang orang, tapi hanya menendang bola saja. Itu dia khusus. Dia tidak berkata-kata kotor dan sebagainya. Itu namanya khusus. Jadi dia sedikit lebih istimewa daripada yang sebelumnya. Jadi punya pemahaman lebih daripada yang pertama. Jadi yang pertama tadi ini untuk yang hanya pemahamannya sampai di sana saja.
Makanya dikategorikan orang umum. Apakah dia profesor, bukan profesor, tidak ada masalah. Semua masuk dalam kategori umum. Yang khusus ini tidak ada sekolahnya, dia tukang beca, dia petani, yang penting semua anggota tubuhnya berpuasa, dia masuk kategori khusus. Kategori khusus. Jadi ini istilah, jadi likulli qaumin mustalahat yang harus dipahami. Kemudian وأما صوم خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية. jadi saumu khususul khusus huwa saumul qalb. Tadi yang kedua ini semua anggota tubuhnya berpuasa. Semua yang di luar berpuasa. Kalau yang pertama terbatas kepada 3, maka minum berhubungan. Yang khusus semua anggota tubuh berpuasa. Yang khususul khusus ini berpuasa lahir batin. Jadi berpuasa, puasanya orang awam, puasanya orang khusus, ditambah dengan puasa hati. Jadi puasa hati, puasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang diingat. Tidak ada diingat kecuali Allah. Kalau terbetik di dalam hatinya, apa yang saya makan sebentar, dia berbuat melakukan pelanggaran. Itu. Kalau terbetik dalam hatinya tentang dunia, dia berbuat dosa. Tidak, hati ini harus berpuasa. Artinya berpuasa al-imsak. Imsak semua selain daripada Allah. Anda merupakan imsak, seperti imsak Anda tidak makan, Anda tidak, hati tidak mengingat semua selain Allah. Itu namanya imsak. Dikatakan imsak, Anda hati melupakan, tidak makan selain Allah subhanahu. Semua makhluk Anda lupakan. Itu namanya imsak. Hanya Allah yang diingat. Itu puasa khususul khusus. Makanya dalam hadis Bukhari, dalam hadis fa innahu li, ini as-saumu li, as-saumu li. Puasa itu untuk saya. Anda berpuasa, lupakan semua yang lain, untuk saya saja, kau ingat saya. Wa ana ajisibi, dan saya kasih ganjaran puasa tersebut. Jadi itu puasanya para nabi, as-siddiqin, al-muqarrabin, dan sebagainya. Jadi tidak pernah terbetik dalam ingatan, dalam hati tentang masalah dunia. Itu mungkin susah dianalogikan. Anda berjalan ketemu dengan dunia, makan dengan dunia, minum dengan dunia, semuanya dunia. Tetapi semua itu dimasukkan ke dalam ibadah. Semua yang Anda lihat, yang Anda sentuh, yang Anda makan, itu masukkan sebagai ibadah lillahi. Lillahi, supaya Anda masuk dalam kategori puasa al-qalb. Kemudian puasa khususul khusus ini, itu puasanya para kibaril aulia, as-siddiqin, Abu Bakar Siddiq, dan siddiqiyah lainnya. Kemudian al-muqarrabin, kemudian kibaril aulia, seperti itu. Jadi Anda tidak usah merasa kecil hati. Saya ini belum masuk ke sana. Kita semua tidak masuk ke sana. Tidak ada masalah. Tidak usah kecewa. Itu. Dan alhamdulillah kita tidak masuk ke sana. Kenapa? Belum masuk ke sana. Itu. Allah yang menghendaki kita terima khalas ala ra'si wal ain. Anda tidak masuk ke sana, bukan Anda yang menghendaki. Allah yang menghendaki baru masuk ke sana. Anda apa yang lakukan? Ala ra'si wal ain. Selama Allah yang menghendaki, no comment. Itu. Tidak usah itu. Dengan demikian Anda bisa naik ke sana dengan falsafah seperti itu. Semua yang Anda jalani sekarang ini, Anda rasib, Anda mafsu, mangkul makdatai, mumtaz dan sebagainya, khalas ala ra'si wal ain. Terima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan. Itu.
Selama sudah terjadi, Allah yang putuskan. Keputusan Allah tidak ada yang tidak bagus dan tidak bisa dibandingkan dengan keputusan manusia. Itu yang Anda harus pahami. Itu. Kenapa? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kita berdoa, ya Rab, saya menjadi khususul khusus. Sampai sekarang belum terjadi. Alhamdulillah tidak ada masalah. Kenapa demikian? Anda tidak tahu apa kebaikan untuk besok. Masalahnya kita tidak tahu kebaikan untuk besok seperti apa. Tapi Allah tahu. Allah tidak memasukkan Anda sebagai khusus hari ini karena Allah tahu. Mungkin Anda lebih tepat 50 tahun kemudian. Itu. Jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu. Asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Ya Allah, saya mau lurus. Anda rasib, Anda tidak suka. Wa khairul lakum. Itu lebih baik bagi Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum ya Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Ingat falsafah akim fima akamakallahu fi. Terima Anda menempatkan Anda di mana. Anda menempatkan sebagai mahasiswa, ahlan wa sahlan. Anda menempatkan Anda sebagai orang rasib, ala ra'si wal ain. Itu namanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah 5.50, kita akhir sampai di sini. Kita akan ketemu pada pertemuan berikut insyaallah. Kita akhiri dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli afdal salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada